Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Bersama saya, Pendeta Setiaji dalam program Open, obrolan yang penting-penting. Ya, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, obrolan kali ini menarik, sebab obrolan kali ini kita akan belajar dari seorang pendeta yang mengalami kasih karunia Tuhan sepanjang perjalanannya. Bagaimana tidak, beliau secara spiritualitas memahami bahwa serangkaian perjalanan kehidupannya, khususnya dalam studi dan juga kehidupan keluarganya, ditopang dan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu beliau menulis sebuah buku dengan judul Providentia Dei. Siapakah beliau? Siapa tidak kenal dengan salah seorang pendeta terkenal UKDW. Beliau adalah Pendeta Daniel Listiabudi. Mari Pak Dan. Saya Daniel Listiabudi. Sekarang saya mengajar di Fakultas Teologi Sutawacana sejak 2008 sampai sekarang. Nah, di rentang 2009 sampai 2016 itu bolak-balik Jogja Amsterdam untuk studi S3 di Vrije University dengan model sandwich system. Jadi di sana, di sini, di sana, di sini begitu. Kalau pas pulang ya masih ngurusin sinode, ngajar, masih ngurusin macam-macam hal gitu. Keluarga ada di Jogja, saya yang bolak-balik. Selesai 2016, lalu melanjutkan mengajar lagi di Tawacana, juga di S3-nya ICRS milik UGM, Tawacana dan UIN sekarang. Saya orang GKMI, dari GKMI Salatiga. Hari ini tadi kami ada acara sinode 1 abad ulang tahun gereja kami. Nah Pak Dan, ada buku baru yang ditulis Pak Dan, judulnya adalah Providentia Dei. Itu bahasa apa? Artinya apa Pak? Jadi kan saya itu kan studi di Amsterdam itu kan ya bolak-balik Jogja, Amsterdam, kadang ada sempat ke Prancis, ke Biara TC, macam-macam itu saya suka nulis tuh, setiap hari nulis apa yang saya alami, refleksi saya begitu. Saya tulis di buku sebetulnya, di buku pertamanya di buku dulu, di buku yang batik covernya itu loh. Waktu itu kenapa buku ya asik sih, nulis tangan tuh kan ada keasikan tersendiri gitu ya. Nah buku itu kena rayap, dimakan rayap. Jadi 3 catatan saya itu hilang, dimakan rayap. Sedih sekali bagi saya ya, karena catatan. Ya peristiwanya saya ingat sih. Nah tapi untunglah yang sejak tahun berapa itu sudah ke laptop gitu. Dan saya munculkan di Facebook dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit cerita tentang bagaimana di sana pengalaman belajar, pengalaman hidup di negeri orang, di Belanda, lucu-lucuan lah ceritanya gitu. Tapi juga pengalaman melayani di gereja sana, pembinaan di sana, kuliah gitu, ketegangan ketika menjalankan keluarga ya, belajar dengan sistem Barat yang ketat sekali dengan logika dan bahasa yang mungkin tidak terlalu biasa ya bagi kita. Saya juga sempat mengalami agak kaget di awal, lalu berjuang mengajukan model pembacaan Asia yang di tengah-tengah orang Eropa ya gitu, kayak gitulah. Itu ada romansa tersebut, saya tulis dikit-dikit gitu, saya untukkan di Facebook. Lalu saya ingat ada 2 orang itu dalam waktu yang berdekatan. Satu namanya Dinka, Pendeta Dinka Utomo, itu orang GBIB, mahasiswa kami juga di kawasan. 2 namanya Wilda, ini juga pendeta, dulu orang GKJ Wonosobo. Nah 2 orang ini tuh dalam waktu berdekatan bilang, dan juga ada satu ibu namanya Sanitias mengatakan mbok ditulis, dibukukan. Nah 2 orang ini terutama Wilda dan Dinka itu yang pertama kali menyulut kembali, tapi buku kayak gini apa ya ada yang mau. Wong saya itu pikirnya dulu kalau buku teks ya, saya sudah terbitin bagian besar dari buku 3 paling tidak, itu jelas buku teks, skripsi yang dibukukan, lalu tesis yang dibukukan, dan disertasi yang baru di Belanda itu tahun 2016 lulus tuh saya terjemahkan, agak populer bahasanya, lalu dibukukan berbulan di tepian itu. Semua, katakanlah hampir semua, terutama 3 pertama itu buku teks ya. Serta ya simple things gitu ya, simple things, tapi
terrefleksikan secara teologis. Ya ada duka, ada air mata, ada harapan. Pergumulan spiritual, menjaga hidup. Ya katakanlah Tuhan tolonglah aku yang lemah nih supaya tetap berjalan di jalan kemurnian misalnya gitu ya. Itu tidak mudah dan itu saya tulis. Pak Dinka dan Bu Wilda itulah yang lalu bilang Mbok ada dikumpulin lalu ditawarkan penerbit. Nah saya tawarkan ke penerbit BPK. Nah, judulnya apa ya? Akhirnya ketemu judul tadi, Providentia Dei. Artinya penyelenggaraan ilahi. Kalau di bahasa Jawa kan itu tata reksa. Nah, tata reksa ilahi. Nah, bahasa itu dari bahasa Latin Providentia Dei. Dei itu Deus, Theos, Providentia, dari situ muncul kata provide, bahasa Inggris, menyediakan. Kenapa judulnya itu? Ya saya merasa bahwa aku belajar di Eropa itu mimpi kan sebetulnya, impian gitu. Apalagi kalau ditarik ke belakang, saya kan memang pernah punya impian jadi dosen dulu kala. Tapi impian itu kan lalu saya tutup karena rasanya kok terlalu jauh gitu untuk saya. Saya di jemaat tuh ngurusin jemaat. Cita-cita pengen jadi dosen itu sempat ya terperam gitulah kira-kira. Kok yodelalah pada saat yang tepat. Ceritanya macam-macam sih itu. Ya akhirnya pendek kata adalah bisa ke Duta Wacana dan malah diutus untuk studi. Itu ada ceritanya macam-macam. Sempat diterima di Amerika, lalu saya sendiri yang batalkan karena istri saya hamil dan ternyata anak kembar. Keputusan yang betul sih. Ya pokoknya ceritanya macam-macam di situ saya tulis semua. Nah saya merasa dituntun oleh Tuhan. Nah saya merasa tertuntun lah dengan macam-macam hal. Punya banyak teman di sana, jemaat yang juga memberi ruang untuk berkomunitas, juga melayani, ya dapat sangu barang nek khotbah nek kono dan sampai selesai dan lalu bisa mengajar di National Religious Studies di UGM. Jadi saya merasa Tuhan itu menyelenggarakan kebaikan. Berarti sama seperti Musa mengatakan Jehovah Jireh. Ya, gitu kira-kira. Allah yang mencukupi, Tuhan yang mencukupi. Ya, betul. Apakah Pak Dan dulu pernah punya cita-cita bisa sekolah ke luar negeri? Ya. Saya berharap dari buku ini itu menimbulkan impian. Pertama kali Pak Dan belajar cara bercandanya orang Belanda bersama dengan Om Bob. Iya. Menurut saya kan itu bercandanya Om Bob gitu ya. Gimana itu Pak Dan? Mari Pak Dan. Nah, jadi gini, Om Bob itu orang Indo sebetulnya dia. Di kota Amsterdam itu tinggal di daerah elit itu dia. Rijnsweetstraat namanya. Dekat Taman Overtoom yang termasuk daerah mahal. Nah, tapi dia ini unik orangnya gitu. Lebih open pada orang Indonesia gitu. Jadi walaupun daerah mahal, tapi karena saya orang Indonesia mudah gitu. Open. Oh ya, dia kasih harganya tetap tinggi, dia tetap Belanda, Indo, Chinese gitu ya, tetap bisnisnya jalan. Cuman dia lebih seneng kalau ada orang Indonesia gitu. Di tahun 2012 peristiwanya baik-baik kecuali satu hal soal suhu dingin. Tapi nanti di 2013 itu ada tegang sama dia. Nah terus saya pindah gitu. Nah yang 2012 pasti maksudnya Pak Haji kan. Jadi gini Om Bob itu. Dia tuh kan tadi sekali lagi ya, sama orang Indonesia seneng gitu, karena dia menemukan akarnya, dia masih bisa ngobrol bahasa Indonesia, ya juga baik. Hari pertama tuh ya dia baik, nunjukin di mana beli ini, di mana beli itu, gitu. Saya sudah berkali-kali ke Belanda setelahnya ini, jadi bukan pertama kali nih, pertama kali di tahun 2009 kan, ini tahun 2012, jadi sudah cukup sering ke Belanda, udah tahu lah Amsterdam. Cuman di lingkup yang Rijnfest itu kan nggak tahu gitu. Jadi saya di hari pertama selalu minta tolong saya ditunjukin tempat-tempat yang saya perlu tahu. Belanja di mana stasiunnya di mana. Begitu tahu semua sudah jelas, sudah aman. Nah ini dia janji gitu. Ya nanti tak kasih porsi pijat. Oh dia gitu. Jadi saya tuh punya macam-macam gitu. Ini warmer untuk penghangatnya di sini. Ini kamar mandinya di sini. Ini dapurnya di sini. Gini caranya. Ini microwave-nya di sini, ini TV ya, ini apa-apa, ini internetnya kabelnya. Lah nanti ini di kamarmu ini belum ada dipannya ini, belum ada dipan, jadi tidurnya di lantai, ada kasurnya sih. Saya di lantai 2. Tidak apa-apa ya, nanti ya kita lihat ya dipan. Terus nanti tak kasih kursi
pijet tuh, saya punya tuh, saya enggak pakai. Wah, seneng banget aku kan. Naik kira gitu. Dia lali. Sampai saya pulang ke Indonesia 3 bulan kemudian dia ya lupa gitu. Tapi masalah saya gini, dia itu kan hidup sendiri ya, dan kerjaan dia itu tukang sebetulnya. Tukang benerin ini loh, apa instalasi rumah itu loh. Dia dipanggil orang untuk apa-apa. Dan dia sendiri suka setiap hari dandan-dandan. Rumahnya tuh 3 lantai. Dia di lantai 1, saya di lantai 2, lalu di lantai 3 dikoskan orang lain. Nah, dia itu karena hemat, maka suhu penghangat itu kadang sama dia dimatikan. Bayangkan loh, aku ini wong Indonesia ya. Suhu musim dingin. Saudara, itu kan minus toh itu, kadang-kadang kan minus toh itu. Saya itu sampai jadidilan tuh. Saya sampai kan harus telepon, waktu itu masih pakai HP ya, belum pakai WA-an. Pakai HP Nokia 2100 saya masih ingat. Saya harus message dia SMS atau apa sih istilahnya itu. SMS ya? Dulu ya. Om tolong dihidupkan warmernya saya. Baru dia hidupin kecil. Terus kita tiap hari. Lama-lama kan saya heran, kenapa kok gini. Lalu saya ngobrol sama dia kapan-kapan. Om kenapa sih kalau saya kok mesti ingetin gitu loh, jangan gitu, saya kan tidak seperti om yang sudah biasa dengan suhu dingin. Jawabannya gini, loh, kalau di Belanda itu ya, malam itu jendela kamu buka sedikit, udara dingin masuk tuh sehat. Sehatmu kan? Saya itu jadilan betul itu. Jadi jangan om Bob itu. Tapi terus saya harus ingetin om, tolong dihidupin warna yang kalau udah saya kedinginan. Jadi saya kerja itu pakai jaket ya, pakai kaos, pakai baju, pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai sepatu kaki gitu, pakai kemul kerja itu, tidur ya tak kerukupi kabeh gitu. Udah bayangkan -5, -10, dia bilang sehat ini. Terakhir tuh pernah saya kasih pesan kok itu om, tolonglah lain kali kalau ada orang nyewa, saya juga tidak nawar kok itu, dia minta berapa saya bayar. Tolong jangan dibiarkan dia kedinginan, tidak baik, tidak sehat buat dia. Gitu. Jangan pelit-pelit. Itu yang 2012. Ya, sahabat-sahabat dia bisa lihat ceritanya lebih lengkap lagi karena itu menarik. Karena di Belanda orang sering jalan sehingga Pak Dan ditemani oleh Jimmy. Iya. Ya, gimana Pak Dan? Saya itu memberi nama barang-barang saya dengan nama manusia. Nah, ini agak aneh, tapi bagi saya itu lucu-lucuan gitu. Misalnya laptop saya itu tak kasih nama Salomo Listia Budi, sumber hikmat. Laptop. Terus motor yang saya pakai sehari-hari di kampus itu saya kasih nama Goliat. Pokoknya semua berkaitan dengan Daud lah, Goliat gitu. Daudnya aku maksudnya. Terus ada lagi tuh motornya istri saya yang dia juga butuh mobilitas tuh kami kasih nama Jonathan. Ono Betseba barang, pokoknya lucu-lucuan. Ransel tas saya itu saya kasih nama, kadang tak kasih nama Timothy gitu macam-macam. Nah khusus sepatu ini, itu dia punya 2 nama sebetulnya. Kadang dia tak beri nama Timotius, karena mengikuti Rasul Paulus kemana-mana. Rasul Paulusnya aku maksudnya. Tapi kadang tak kasih nama Jimmy. Kenapa? Karena mereknya itu memang Jimmy. Kadang manggil dia Jimmy, kadang Timmy. Nah ini tuh sepatu ini saya beli tahun 2009 di Gardena, saya masih ingat, khusus sebelum saya berangkat ke Amsterdam. Saya beli dan saya cari yang belakangnya itu agak tinggi gitu, supaya bayangan saya kan nanti saya ketemu salju di sana, supaya tidak kedinginan. Dan itu betul. Nah sampai sekarang tuh sepatu tuh masih ada di saya. Kadang juga masih saya pakai, jadi cover dari buku ini, ya, karena dia menemani saya ke seantero Belanda dan Perancis. Itu ada cerita saya sama Mbak Ratih, Retno Ratih dari Togi KJ. Itu kami punya cerita lucu-lucu itu. Kami tersesat seharian di kota Paris. Jualan sampai dari plonga-plongo sampai ahli. Dari plonga-plongo betul transportasi Paris sampai jadi jagoan. Karena kesasar-sasar itu. Sampai hari kedua, hari ketiga itu ringan sekali gitu transportasi. Kami juga ke TC, ke desa, itu pakai si Jimmy ini selalu saya pakai. Jadi dia itu menemani saya menempuh macam-macam hal, menempuh salju, menempuh
angin menempuh panas ya, ke kampus, ke TC, ke gereja ya tak pakai untuk saya khotbah. Kalau saya kedinginan tadi ya tak pakai untuk saya kerja malam ya. Bagi saya sepatu ini kuat sekali. Solnya ganti 3 kali, tapi atasnya masih baik. Nah, dia kalau ketika buku ini judulnya Providentia Dei, lalu BPK tadinya ngasih cover yang lain, saya disuruh milih. Beberapa hari kemudian istri saya bilang, Kak Danu, sepatu itu kan pernah saya tuh pernah foto sepatu si Jimmy Timmy ini di salju. Tak pakai, tak foto dari atas gitu. Menurut istri saya itu paling cocok loh mewakili perjalanan petualangan perziarahan ke Eropa ini. Terus saya, iya juga ya. Lalu kemudian saya minta tolong anak saya, Smita yang kedua itu suka fotografi, dia foto beberapa lalu saya kirim ke BPK suka juga. Oh iya kita pakai ini aja. Lalu dipoles lalu. Jadi itu namanya Jimmy sepatu saya. Semua benda-benda dekat saya ada namanya kok Pak Haji. Ya, berarti lebih banyak menceritakan tentang kehidupan di Eropa, perjalanan tanpa keluarga, Dan juga sistem belajar, Pak Haji. sistem belajar. Mungkin bisa di-sharing. Supaya tujuannya itu memang cuma satu aja, menemani, menyemangati teman-teman yang lagi mau belajar atau sedang belajar. Gitu. Itu tujuan utamanya itu sebetulnya. Supaya gini, teman-teman yang belajarnya di Eropa, itu paling tidak itu bisa siap-siap. Sistemnya tidak sama lagi tentu saja, setiap tahun kan ada perubahan, tapi seumumnya itu bisa dibaca lah. Jadi gini, pertama gimana cara kita itu bisa belajar di Eropa gitu ya. Saya di Amerika sama Eropa itu kalau apply-nya mirip sih, daftarnya mirip-mirip. Cuman bedanya nanti kalau mau tahu sistem belajarnya lain. Tapi kalau awal-awalnya sama, ini gini. Jadi make sure dulu kita itu mau nulis apa kira-kira ya, bidangnya apa secara umum, dan di tempat itu ada enggak ahlinya. Kita harus cari dulu. Yang saya lakukan, saya kan mau studi saya kan hermeneutik kontekstual Asia. Saya cari di mana yang kira-kira ada mata kuliah paling tidak hermeneutik kontekstual atau interkultural atau semacam itulah. Bukan yang klasikal. Kalau klasikal yang historis kritis, yang sosioretorik, yang apa tuh ya banyak sih. Itu kan mainannya orang Eropa ya sama Amerika. Tapi kalau yang kontekstual itu ada enggak? Nah saya lalu dapat informasi dan saya cek betul ada dan saya kontak dengan supervisornya namanya Hans Duwit. Kalau supervisornya saya tanya, kalau saya misalnya studi di tempat Anda namanya Frey University bidang ini, apakah Anda bersedia misalnya keterima untuk menjadi supervisor saya? Karena saya sudah pelajari dia dan saya yakin gitu. Nah, dia belum tentu yakin dengan saya ya kan. Dia baik, dia bilang kirimkan dulu proposalmu. Saya lihatnya. Saya kirim, dia bilang, aku tertarik. Oke, kalau gitu apply lah. Nah, semoga keterima. Ya tentu gitu kan. Semoga keterima itu soal lain itu. Itu berarti kita harus memenuhi kualifikasi TOEFL atau IELTS ya, macam-macam. Kalau saya waktu itu TOEFL. Kemudian transkrip nilai harus diinggriskan dan memenuhi syarat. Terus mereka lihat macam-macam. Kemudian pada kata diterima di program. Nah ini yang teman-teman mungkin tidak kira. Pasti teman-teman mengira langsung program S3 kan. Nah, ternyata enggak. Ini kayak gini-gini itu kalau kita nggak siap tuh bisa kaget gitu. Nah saya memang sudah siap, cuman ketika sampai di sana lebih mudeng lagi. Oh kenapa begitu? Jadi gini, di Belanda itu, ya, terutama tempat saya ya, di Free University, itu orang-orang non Belanda nih, termasuk Amerika loh. Ya, jika mau studi S3 di Belanda, dia harus menempuh namanya Master Research. Itu kelas master, tapi master research. Ini beda dengan master MTH, beda. Kalau MTH itu di Belanda setelah lulus S1 ya, kalau kita kan mereka graduate, kalau ambil MTH itu bisa 1 tahun cukup. Nah, kalau master research itu adalah master yang tujuannya untuk masuk doktor.
Tapi gini situasinya. Kalau di kelas master 1 tahun ini, master research namanya ya, sama dengan MPhil kalau mereka master filsafat, tapi namanya master research waktu itu, jika lolos nilai tertentu, maka setelah ngambil master research 1 tahun, dia bisa langsung masuk tahun kedua doktor. Artinya master research tahun pertama ini tuh sama dengan doktor tahun pertama. Cuman mereka tidak bilang gitu. Mereka bilangnya ya kelas master research. Isinya apa? Isinya adalah ada kelas-kelas yang harus diikuti, ada 5 kelas yang harus diikuti, dan 1 tesis baru. Jadi harus tulis tesis baru. Nilai total dari 5 kelas ini dan 1 tesis baru yang ditulisnya waktu itu, kalau yang 5 kelas harus di Belanda, tesis baru waktu itu masih bisa pulang dari Indonesia. Sekarang sudah nggak boleh, ya. Tapi dulu masih boleh kerjakan di luar. Itu total dari 5 course, tes, dan tesis baru itu harus nilai tertentu. Dan itu berubah-ubah. Nah ini ketegangannya. Zamannya teman saya, Wahyu Satrio namanya, zaman dia itu masih 7,5 nilainya. Jadi nggak pakai nilai IP kayak kita 4, enggak. Mereka pokoknya minimum 7,5. Kalau lulus 7,5 ya oke. Nah di zaman saya masuk tuh 2 tahun setelah Wahyu. Nah di zaman saya nilainya dinaikin jadi 8. Oh, kenapa gitu? Karena gini, di Eropa kan lagi krisis tuh, krisis ekonomi waktu itu gara-gara Yunani itu. Nah mereka itu secara umum ya menyeleksi para mahasiswa supaya kalau orang jadi doktor, studi doktorat kalau di Eropa itu, kalau yang non teologi ya itu kan employee, dia jadi tim risetnya profesor, dia dapat bayaran. Tapi yang teologi enggak, khusus yang teologi itu enggak. Nah, karena sistem itu, maka mereka mensyaratkan supaya orang-orang yang masternya di luar Belanda, kalau mau ambil doktor, dia harus ambil 1 master lagi, dan supaya ketat, nilainya dinaikin jadi 8, 5 kelas dan tesis baru itu. Kalau dia 8,0 di zaman saya, maka dia punya gelar master baru, dan langsung masuk tahun kedua doktor. Seandainya nilainya tidak 8, tetapi 7,99 misalnya. Ya, ini diterangkan sama dekannya waktu itu. Kalau nilai Anda even 7,99, maka Anda hanya punya gelar master baru, MA. Tapi tidak bisa ke PhD. Wah, ngeri ya itu. Jadi naik-naik. Nah katanya sekarang itu jadi 8,25. Sekarang 8,25 coba. Nah itu kan ngeri. Makanya saya bilang tadi kan, dari 15 orang di kelas kami, yang jelas gak lulus itu tadi lah, sekian orang sekalian saya bilang tadi ya. Untungnya orang Asia, itu ada 3 orang Asia, ada 4 ya orang Asia. Itu kami semua lolos. Nah itu maksud saya Pak Haji. Kalau mau masuk ke sana, harus jelas Anda mau apa, harus ada dosanya, dan harus sungguh-sungguh karena tadi screeningnya gitu. Screeningnya nggak bain-bain mereka itu. 7,99 ya lulus master tok gitu. Ya itu selesai pulang. Nah gitu. Nah makanya kadang-kadang kita dengar cerita ya, kadang-kadang ada teman sekolah di Belanda nggak selesai. Itu bukan nggak selesai, mungkin kemungkinan itu dia kepentok pada sistem tertentu. Misalnya sistemnya itu nilainya dinaikin. Atau gini, dari sekolah A mau masuk sekolah B. Saya punya teman yang dari sekolah A itu harusnya dia dari sekolah saya ini harusnya dia bisa jadi lanjut ke doktor, tapi karena patokan nilai itu dia tidak bisa nembus. Terus dia cari sekolah lain gitu. Yang tidak terlalu begitu. Nah, beda-beda, tapi inilah yang dialami di FUHU. Dan tidak bisa sembarangan. Begitu kita drop nilainya habis sudah. Saingannya ketatnya kayak gitu. Itu kan gini sih, kan kita studi di luar negeri, apalagi dalam kasus saya kan dosen. Bawa nama institusi. Gitu loh, itu tekanan loh. Maksud saya pressure-nya kuat. Apalagi itu ada cerita anak saya sakit yang gejala hidrosefalus macam-macam itu yang saya tuliskan juga itu itu bagian dari buku yang hilang yang dimakan rayap, tapi saya ingat ceritanya jadi saya tuliskan sedikit di situ di halaman-halaman awal itu. Tahun pertama anakku itu
saya kan meninggalkan anak saya yang kembar itu 9 bulan. 2 anak lonang kabeh iki kembar. Kakaknya itu masih SD dan yang sulung itu umur 10. Yang tengah itu umur 4. Yang kembar umur 9 bulan. Bayangkan nih, saya meninggalkan istri saya wanita hebat itu dalam keadaan seperti ini. Bayangkan. Nah, ketika saya berangkat ke sana, dikasih tahu tadi itu bahwa tidak langsung Anda semua ini langsung doktorat, Anda harus masuk seleksi master riset itu. Bahwa nilai Anda harus 8 di semua mata kuliah, minimum 8 itu minimum ya. Dan tesis baru yang semua dalam bahasa Inggris. Tegang, itu masih oke lah, wes, ayo kita marilah kita fight. Dapat berita dari Indonesia, kepalanya Tristan membesar. Ini kali kedua masalahnya. Karena sebelumnya Tristan juga sempat begitu. Tristan itu nama salah satu kembar, satu Tristan satu Ranu. Waktu dia lahir, itu 10 hari nggak boleh kami bawa pulang. 10 hari karena kepalanya membesar. Jadi selama 10 hari itu istri saya dan saya setiap hari datang ke rumah sakit Bethesda, Lempuyang Wangi untuk memberi susu. 10 hari. Karena apa yang membesar. Nah lalu pembesaran berhenti. Gitu. Jadi kami lega, dokter bilang tidak ada air di dalam otak, tapi konturnya renggang. Anaknya nggak boleh jatuh kepalanya. Itu di hari 1 sampai hari 10. Ini bulan ke-9 saya mau berangkat nih. Mereka lahirnya Januari tanggal 3. Saya berangkat ke September. Begitu berangkat nih sana, tidak lama lah itu lalu dapat berita. Kak Dan, Tristan kepalanya membesar lagi. Anda bisa bayangkan. Waduh, baik. Saya kan tidak bayang no. Saya itu apalagi family man ya, orientasi saya penting keluarga. Pengen pulang, tapi kalau pulang iki loh, kowe nek 8 kurang nilaimu, gak lulus kowe. Paling dapat gelar master itu pun kalau saya bisa menyelesaikan sampai tesis baru ya. Tesis kan baru itu. Ini kan baru awal-awal. Kalau saya pulang tuh program selesai. Padahal biayanya tinggi, mahal, dapat beasiswa dari gereja Mennonite Belanda plus jaringan Kawacana. Ada beasiswa dari Amerika dan Belanda. Jadi, tapi dominan yang sebagian besar memang dari Belanda gitu. Orang Belanda sudah bilang, kalau Anda pulang, pasti Anda kan tidak selesai studinya. Kami tidak bisa ngasih beasiswa lagi loh. Gitu. Wah, tapi saya bilang, ya pokoknya begini, ini anak saya sedang diperiksa, nanti kalau kabarnya adalah dia hidrosefalus, saya pulang aja. Untuk apa? Gua apa aku doain dari dokter aku edan. Dan tidak adil untuk keluarga saya. Ditahan-tahan supaya saya bilang, begini sajalah. Pokoknya kita lihat, nanti kalau hasilnya adalah dia hidrosefalus, saya pulang. Gitu. Wah, yang Duta Wacana juga mikir, Pak Yusak, dekan waktu itu Yusak Darmanto datang ke rumah, bilang ke istri saya, juga bilang ke saya via email, Pak Dan, jangan tergesa-gesa dulu, kita lihat dulu perkembangannya. Kami semua berjaga ibu, gitu, bahasanya Pak Yusak, sopan sekali. Kemudian dia Pak, prinsip saya simpel aja, begitu adik hidrosefalus saya pulang. Nah, tahunya bagaimana hidrosefalus? Kan harus dicek di MRI macam-macam. Itu dokternya di Bethesda itu datangnya seminggu sekali. Nah, Anda bisa bayangin, seminggu sekali datangnya. Wah, aku rak serotot dan itu masih kuliah loh. Kuliah jalan terus, paper jalan tiap minggu. Nilaimu harus minimum 8. Bayangkan aja. Yang pikiranku pecah. Wah, saya itu nangis gugup. Untung ada Mas Simon dan Yolanda. Saya tuh cari Yolanda nggak ada Mas Simon. Terus saya ketemu saya cerita, saya nangis betul-betul nangis. Mas Simon tuh teman yang baik, dia tahu bagaimana hancurnya hati saya hari itu. Ya, terus dia juga bayangkan saya diminta telepon ke Jogja waktu itu pakai fasilitasnya dia. Waktu itu baik sekali Mas Simon. Pokoknya begitu ya. Akhirnya kemudian saya bilang ke istri saya, pokoknya gini aja. Apapun hasilnya nanti baru aku menentukan sikap nih. Sementara aku tak menahan hatiku kuliah di sini sekuat-kuatnya. Tapi begitu kok itu sekolah aku pulang lah. Dosen saya di sana juga yang satu orang Belanda bilang jangan karena dia ngasih beasiswa. Satu yang supervisor saya bilang pulang kalau emang harus pulang. Gitu.
Duta Wacana bilang nanti kita tunggu lihat ya. Saya bilang pokoknya tergantung hasil dokter. Sementara itu ya tadi, aku harus tetap nulis artikel, tetap ikut kuliah dan tadi bayang-bayang 888 kurang dari itu pun gak lulus gitu. Nah, 1 minggu sekali dokter datang. Pada hari dokter datang nih, saya dapat laporan dari saya. Tristan tidak bisa tidur. Jengkel ya. Anak itu harus dibuat tidur supaya masuk di mesin. Dia nggak tidur. Ditunggu sampai dokternya mau pulang, nggak tidur. Melek, ubah-ubah gitu. Anak 9 bulan. Akhirnya dokter bilang, Bu, nggak bisa Bu, saya harus pindah ke rumah sakit lain. Akhirnya nunggu minggu depan. Bayangkan, saya nunggu lagi di minggu depan. Berharap di hari minggu depan itu anak ini sudah tidur ketika dibawa ke rumah sakit. Gitu. Nah, benar. Minggu depan saya nunggu seminggu loh itu. Bayangkan, berarti kuliah walu gue mau ya seminggu. Nah, seminggu pas bisa tidur anak itu. Tidur, enggak tahu lah dia pakai ibunya itu pokoknya bisa tidur lah anak itu. Lalu diperiksa. Hasilnya keluarnya nunggu dokternya lagi. Dokternya kan minggu depannya lagi. Jadi betul kan? Kan dokter habis di MRI kan sudah, lalu hasilnya ya dokternya kan pulang kan. Nanti ketemu lagi minggu depan lagi. Jadi Pak Haji bayangin nih, saya selama 2 minggu tuh, 2 minggu. Wah, hatiku gak karu-karuan Pak. Pikiranku mau anakku, aduh bocah cilik ini anakku, bojoku, keluargaku. Tapi dosenku juga peduli toh Pak. Kuliah ya jalan terus toh Pak. Ya tuh paper buat terus toh Pak. Apa itu terus? Silakan ke saudara Daniel karena anaknya sedang kemungkinan diperiksa dan butuh waktu 1 minggu bagi dokter untuk membaca hasil MRI. Dipersilahkan santai. Ora Pak. Santai apa? Yung pokoknya gitu. Bayangkan dengan hati hancur seperti itu selama 2 minggu. Baru di 1 minggu itu kemudian dapat kabar. Kabarnya bahasa simbolik. Ini Pak. Bakso itu lain-lain. Ada bakso sini sama bakso sana, rasanya beda-beda. Orang tanya, ini apa ini dokter ini? Geblung dokter ini. Aku pengen segera jawaban tidak hidrosefalus, gitu loh maksudku. Negatif gitu loh. Ya, istri saya kan tanya, Dok, bagaimana Dok? Iya, ini kan dia punya saudara kembar toh Bu? Iya. Saudara kembarnya kepalanya nggak apa-apa kan Bu? Iya. Lah ini membesar toh Bu? Iya. Lah iya itu loh Bu. Bakso itu beda-beda. Aduh Aci, bakso sana sama sini beda-beda. Saya itu ya antara mudeng lah, maksudnya. Tapi kan, mbok aja ngono toh Dok, mbok bilang lah ini loh Dok, aku tuh di negeri orang Dok, bilang lagi nih. Ibu, anak ini tidak hidrosefalus. Negatif, katakan ke bapaknya. Ngono kan enak. Alright. Bakso pun beda-beda jengkel lah kok. Sampai terus tolong tanyakan, saya kan telepon nih. Tolong tanyakan ke dokter, jangan pakai bahasa gitu. Jangan gitu. Saya tahu maksud dia mau mengatakan anak ini jangan dibandingkan sama saudaranya, gitu kan? Iya, tapi coba lah dokter. Negatif positif mulai. Lah ya, jangan dibanding. Iya, positif. Akhirnya dia bilang, negatif Pak, negatif. Bukan hidrosefalus, memang besar Pak. Kepala memang besar, iya Pak. Jangan dibandingkan sama saudaranya ya Pak. Bakso lain-lain mau. Tapi negatif Pak. Yes. Aku langsung Gusti Allah. Tuhan, terima kasih Tristan selamat dari kondisi hidrosefalus. Dan sekarang tidak ada lagi yang ketakuti. Tidak ada yang ketakuti. Aku masih sini diberi kepercayaan lakoni buku bahasa Inggris kaya apa angel kene yuk tak sinaune paper tak kerjakan apa yang lagi ketakuti. Tuhan sudah menolong anakku. Bahasa saya itu ia menjaga yang kutaruhkan. Ada lagunya tuh ia menjaga yang kutaruhkan, ia menjaga yang kutaruhkan. Was mantep hatiku lalu Pak Haji. Akhirnya wah tapi yo selama 2 minggu itu hasil itu papernya piye itu juga. Ya, tapi akhirnya nilai total selamat akhirnya di atas nilai yang
ziaratkan, ya. Lalu saya juga mengerjakan tesisnya pulang Indonesia, itu juga ada ceritanya, tapi akhirnya selamat sehingga lalu saya berikutnya tahun 2000 berapa itu berarti 2010 saya sudah masuk ke tahun kedua. Butuh temen waktu di sana, dan saya nggak tahu, mungkin juga sahabat-sahabat Yesus juga nggak ngerti kalau berangkat gitu, kayak padahal kan butuh supporting team, butuh temen, apalagi tadi pada cerita sistem perkuliahannya sandwich gitu ya. Nah itu gimana menurut? Yang butuh temen dulu ya, gini maksud saya. Saya beruntung karena di Belanda itu ada teman-teman Indonesia yang studi di sana, ya. Ada yang di fakultas lain, tapi yang kalau saya kan urus saya berarti fakultas teologi itu ada Pak Simon Rahmadi. Saya sempat bertemu dengan dia berbulan-bulan, tapi ada waktu masanya kami selisipan gitu. Pas saya ke sana dia pas pulang, karena dia juga pakai sistem sandwich. Semua pendeta Indonesia yang studi di sana, yang saya kenal, kami semua itu sandwich. Paruh-paruh gitu ya, 3 bulan, 9 bulan gitu, kadang 6 bulan, 6 bulan gitu. Nah teman-teman itu tuh penting untuk menjadi sahabat. Jadi kami kelasnya kan lain-lain. Mas Simon kan sudah nulis waktu itu, Wahyu sudah nulis disertasi. Saya masih kuliah 5 course tadi itu awalnya. Tapi kami bersepakat sering-sering bertemu. Jadi di kampus tuh kami hampir selalu tiap hari bertemu di meja yang sama. Jadi kami sepakat lantai 10 waktu itu adalah lantai kami. Itu ada banyak ruangan di perpustakaan. Kami pas di teologi lantai 10, mejanya juga kami tepat pastikan yang itu. Jadi kami hampir selalu bertemu tiap hari. Kami makan siang bersama, lalu kerja lagi gitu, terus pulang sore atau kadang-kadang masih jalan-jalan. Hampir selalu ketemu tiap hari. Itu baik. Kami masih bisa ngobrol bahasa Indonesia ya. Kalau di kelas ada bahasa Inggris. Tapi kalau ketemu masih bisa Indonesia, sama Mas Simon kadang-kadang malah bahasa Jawa. Itu mendatangkan support moral ya tersendiri ya, kami bisa teman belajar. Tapi juga di Belanda untungnya itu ada gereja Belanda Indonesia Belanda. Itu juga sumber kekuatan, sumber kegembiraan. Karena kalau minggu ya, kalau kadang saya datang sebagai jemaat, kadang saya diminta khotbah cukup sering. Diminta khotbah di gereja baik PRK maupun GKIN ini. Itu lalu biasanya mereka juga seneng kan, ada orang dari Indonesia biasanya itu ya ada adegan diajak jajan lah, ada adegan diajak persekutuan doa, kadang dibawain makanan beku karena mereka ada yang kerja di restoran, dibawain sambal goreng pete gitu, es sate babi gitu, kadang gitu ya, pertemanan gitu. Kadang saya selalu gembira kalau ketemu mereka. Jangan khawatir kalau ada yang studi di Belanda, banyak sekali teman dari Indonesia di sana. Tidak soal sama sekali, menyenangkan. Dan orang-orang Belanda itu juga kan masakan Eropa memang, tapi karena mereka pernah tahu soal Indonesia, ya banyak itu restoran Indonesia itu, salebes macam-macam. Ya rasanya ya tidak persis, cuman masih kita bisa merasakan keindonesiaannya. Kecuali yang Suriname. Saya pernah makan restoran Suriname, maksaannya itu nama-nama Jawa. Pecel gitu, cendol gitu. Dawet lah, saya pernah tuh beli satu. Saya beli gado-gado. Gado-gadonya masih lumayan lah, masih kita bisa ini lumayan gado-gado. Tapi yang cendol itu loh, cendol itu tuh nggak ada cendolnya. Jadi cendol itu cuman air kelapa itu santan, dikasih sirup, dikasih es. Nah, saya protes kan. Saya bilang, saya tanya, can you speak Indonesia? No, nggak bisa. Oke. Can you speak English? Yes, gitu kan English. Lalu saya jawab English. Where is the cendol here? I have no cendol here in my class. Bisa cendol. Terus dia ngomong sama neneknya lah. Neneknya ini mungkin orang Jawa yang ikut ke Suriname pakai bahasa Belanda. Nenek, gitu kira-kira ya. Ini cendol kan Nek ya? Nenek bilang, ya itu cendol. Dalam hatiku, dasar murah-murah bukan cendol. Cendol itu ono cendolnya masak. Where is the cendol? This is cendol. Bukan. This is coconut milk santan
You put syrup in there and you put ice. This is not cendol. Cendol is, lalu tak jelaskan cendol. Dia bilang, no, this is cendol. Neneknya juga bilang cendol dalam hati gue, ya, repot ke urusan gini, ya lah cendol, gitu. Tapi yang tidak, yang Indonesia, Belanda itu masih terdeteksi rasa Indonesianya. Di sana itu kita menata sendiri, misalnya mata kuliah saya ambil dan yang diambil Mas Simon dan yang diambil Yolanda, Pak. Mas Simon kan kakak kelas toh hitungannya ya, Wahyu satu kakak kelas. Yang satu angkatan dengan saya kan Yolanda Pantau. Itu lain. Kami disatukan di satu mata kuliah yang namanya mata kuliah riset metodologi, ya riset metodologi. Tapi selain itu kami harus ambil beberapa mata kuliah lain sesuai dengan mau kami, tujuan kami. Maka namanya tailor made. Kayak orang jahit pakaian tuh sesuai dengan mau pakaian apa nih gayanya. Mau gaya batik Jawa atau Shanghai atau Barat atau apa, itu tailor made namanya. Nah, itu ada puluhan mata kuliah, puluhan nih. Kita suruh pilih mana saja yang perlu untuk kamu ini. Ya. Pokoknya tahu kami adalah minimum 5 itu harus 8. Tapi pokoknya total kudu 8 nilainya. Saya tidak mau resiko, saya pilih 5 aja. Gitu, termasuk metode riset ya. Riset itu tiga sendiri riset. Terus yang 2 yang lain saya ambil yang tidak diambil Yolanda. Misalnya saya ambil namanya cross cultural theology dan cross cultural hermeneutik. Dan hermeneutik lintas kultur dan teologi lintas kultur. Nah, yang menentukan siapa? Saya sendiri. Cuman supaya tahu isinya apa, di FU itu ada dosen wali, kayak dosen wali itu. Ya, kalau dosen pembimbing kan supervisor nih. Dosen wali itu sebenarnya tujuan dia hanya gini aja. Hanya bantuin kamu, bantuin Anda nentuin makul mana isinya apa. Jadi saya bertemu dengan namanya Willy van der Merwe namanya. Terus dia tanya, Anda mau tailor made yang gimana? Anda mau mempelajari apa? Saya bilang saya mau mendalami hermeneutik kontekstual, cross-text, tekstistik Ibrani dan tekstistik Jawa. Oke. Tadinya saya sempat mau ambil mata kuliah tafsir PL karena kan ada teks ada dimensi teks PL di saya kan. Saya sempat apply itu. Terus tak pikir-pikir ini tak waktu ini. Karena nanti energiku habis terpecah di sini. Toh istilahku gini, aku kan ya wis ngerti nih PL gitu kira-kira lah ya, kira-kira. Apa yang kira-kira aku tuh belum tahu banyak yang menolongku mengerti. Terus tak pilih, oke. Karena ini kan nanti penelitian disertasi saya itu tentang 2 teks yang berbeda yang di-cross-kan ya dari segi hermeneutik teologi. Maka saya cari, ada nggak mata kuliah yang gitu? Tidak persis ada, tapi ada yang mendekati ya tadi. Namanya hermeneutik lintas kultur dan teologi lintas kultur. Nah, itu lalu kita ikutin 1 semester di sana full. Kemudian setelah itu 1 semester berikutnya waktu itu masih bisa pulang. Nah, tapi aturan terbaru lah saya itu untungnya tuh selalu ketemu yang baru-baru gitu. Setelah angkatan saya, ya kalau tadi angkatan saya kan 8 barunya ya, dari justru jadi 8. Setelah angkatan saya itu disepakati peraturan baru gini. Minimum 5 mata kuliah plus 1 tesis baru dikerjakannya di Belanda. Kenapa? Jawabannya gini. Karena kalau dikerjakannya di luar Belanda yang tesisnya itu sebagian besar tidak lulus. Kamilah 4 orang Asia terakhir yang boleh mengerjakan tesis di Indonesia. Yang lain setelah itu tidak boleh, harus di Belanda 1 tahun. Kenapa? Ya tadi saya sudah bilang tadi kan, dari 15 orang yang lulus berapa, yang lulus doktor berapa, yang lulus doktor selesai berapa, yang tidak lulus bahkan dinilai 8 berapa, gitu ada. Nah sebagian besar itu kesenggolnya dari 15 orang itu adalah di poin tesis barunya.
Dan kenapa nggak selesai? Bukan soal pinter nggak pinter, gini loh. Kalau kita pulang, kan kita aktif di yang lain kan. Saya pulang ya ngajar, saya ketua teologi sinode, saya ngurusin jurnal Duta Wacana Gema, saya ngurusin majalah sinode, saya ketua peremptoar di sinode saya. Itu ngurusin gituan. Saya ngajar masih khotbah, masih gitu. Nah, supervisor saya sudah nggak boleh. Dia pernah gini, ketika saya cerita bahwa saya harus pulang, selain soal keluarga yang paling penting, tapi juga kalau saya ditanya, kamu kalau pulang ngapain? Ya aku kalau pulang ya ngerjain macam-macam begitu. Dia bilang, oh no, nggak boleh. Harus hanya ngurusin tesismu atau disertasimu besoknya. Saya bilang, oh nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Loh, nggak bisa. Saya bilang, aku tuh pendeta. Semua mana tahu. Saya terus leha-leha ngurusin, nggak bisa. Sinode saya juga tidak akan memperbolehkan itu. Sebagai utusan sinode, saya juga pasti harus berkecimpung di sinode saya gitu. Dan juga ngajar. Akhirnya saya cerita, saya pasti akan masih ini, itu. Terus menarik supervisor saya. Terus yang dia lakukan gini, dia ngitung matematika gitu. Gaya Belanda ini, satu orang itu kerjanya sehari sekian. Kalau dia libur, dihitung gitu. Terus dia bilang, oke, saya izinkan kamu melakukan macam-macam hal sejauh kamu janji pada saya. Janjinya adalah 3 hours a day, 3 jam sehari. Janji. Kalau kamu mau berjanji 3 jam sehari kamu ngurusin disertasimu atau tesismu waktu itu ya, atau disertasimu, saya izinkan. Olah, tak coba ya. Oh, no wae. Gitu. Lalu piye? Nanti kalau dia tidak boleh kan saya repot. Ya toh? Nah, rupanya ini perbedaan Belanda dan Indonesia. Maka di sana itu Pak Haji, orang tuh bisa jadi ahli, sangat ahli karena nggak ngurusi yang lain. Ya di sana itu kan gini toh Pak Haji. Kalau kita jadi dosen misalnya ya masih dosen toh. Mengajar, riset, selesai. Enggak, dicampuri macam-macam. Ya toh? Coba, mahasiswa di sana ya mahasiswa. Oh makanya mereka itu bisa jadi orang yang sangat spesifik, ahli. Karena kerjaannya ya ngomong ikut toh. Gitu. Jadi misalnya dosen PB, ya wes, kita diurusi. Nah itu plus minus ya. Saya terus terang nggak bisa gitu. Aku di kono malah bingung. Tapi ya selesai. Kenapa ya tadi? Karena patokannya 3 jam sehari. Itu disiplin memang sih. Nggak mudah. Maka sandwich mengharuskan kita disiplin. Providentia Dei itu berarti Pak Daniel memaknai bahwa setiap perjalanan gitu ya, berarti kan tidak mudah. Berapa lama Pak dan menempuh itu semua, jadi supaya kami dibagi gitu. Nah itu berapa lama semua itu bisa ditempuh gitu. Saya mulai kuliah itu September 2009. Lalu ujian public defense-nya 1 Juni 2016. Jadi disertasinya itu sebetulnya sudah jadi pada bulan Desember 2015. Selesai, cuman selesai di saya. Itu harus diuji. Nah selama 3 bulan, dari Desember ke Januari, Februari, Maret itu dibaca oleh supervisor. Ada 5 penguji dari 3 negara kalau nggak salah waktu itu. Supervisor saya nggak ikut uji. Nah di sana bedanya gitu Pak Haji. Supervisor itu ada 3, Hans de Wit, orang Belanda, Klaas Sprong, orang Belanda, dan 1 yang orang Indonesia, Pak Bono, Prof. Bono, karena ada teks Dewa Ruci, saya butuh ahli Indonesia. Yang lain tuh orang Belanda. Nah, 3 ini tidak menguji saya. Yang menguji itu 5 orang yang saya tidak tahu siapa. Gitu. Belakangan kalau saya tahu, oh itu ada Pak Gerit, orang Indonesia, dosen saya di sana. Ada Pak Al-Hukuma, itu ahli Indonesia, orang Belanda, yang dulu di S2, dia sempat jadi pembimbing saya di Frey ini. Ketika S3 dia, karena dia bukan profesor, dia tidak boleh bimbing gitu. Terus ada 1 lagi ahli teologi Mennonite, namanya Fernando Enz, orang Jerman, Brasil, dan 2 lagi, 1 orang Norwegia, ahli PL Norwegia, dan 1 ahli PL
Vrije Universiteit, ahli Yeremia, orang Belanda yang saya tidak pernah ketemu, namanya Dubing. Nah jadi di sana gitu, beda banget dengan kita. Yang menentukan lulus nggak lulus, tapi itu ada 2 kali kelulusan. Yang dibilang lulus betul, yang dianggap lulus itu ketika naskah tadi dibaca oleh 5 penguji. Jadi tadi saya cerita, saya public defense-nya itu 1 Juni 2016, tapi naskah Desember selesai 2015, itu belum lulus tuh. Lalu diajukan 3 bulan, dibaca lagi, ya Januari, Maret, April, oleh 5 orang. 5 orang tadi. 5 orang ini yang menentukan lulus gak lulus. Formasinya itu kayak sepak bola, gini. Kalau 5 bilang lulus, berarti 5-0 kan? Itu lulus berarti. Tinggal nanti ujian public defense. Nah, public defense ini namanya promosi. Jadi lebih ke ya mempromosikan sesuatu. Tapi kelulusannya bukan di ujian lisannya, tapi di ujian tertulisnya ini. Kalau 5-0, 5 setuju lulus, 0 tidak ada yang tidak setuju, maka pasti lulus. 4-1 masih lulus. Jadi 4 setuju, 1 tidak setuju masih lulus. 3-2 rame. Harus ada rapat. Kalau 2-3 nggak lulus. 1-4 pasti nggak lulus, 0-5 jelas nggak lulus. 3-2 tuh deg-degan. Kalau sampai 3-2, berarti nanti diperlukan wasit. Wasit dari pihak lain yang memeriksa. Gitu. Kalau dihitung nulis saya selesai di bulan Desember. Lalu diuji selama 3 bulan, maka itu saya dianggap lulus. Syukurlah 5-0 ya, alhamdulillah. Berarti Maret dapat kabar. Anda dinyatakan lulus ujian tertulis. Oh itu sudah lega, udah diselamati itu. Tapi lalu gini, harus promosi. Nah, promosinya itu lisan. Nah ini yang agak mengerikannya gini adalah kalau tulisan kan kita punya editor ya, editor bahasa Inggris toh. Jadi pastilah baik, ada editornya dan editornya harus orang native yang memang berbahasa Inggris. Tapi yang promosi ini ya ini yang uji 5 orang yang bukan pembimbing Anda disaksikan oleh orang-orang di luar negeri kan itu. Dalam hal saya waktu itu ya teman-teman di Belanda dan ada beberapa dosen tawacana UIN yang pas ada konferensi di Belanda mereka ikut, tapi juga dosen-dosen di sana ikut, ya jemaat ada yang ikut, jemaat Indonesia Belanda maksud saya, kenalan-kenalan pokoknya itu diumumkan kok siapa yang mau ikut tanggal ini gitu. Wah itu yang deg-degannya adalah ini harus bisa menjawab dengan baik, ya harus memahami persoalan lisan kan ini, dan orang ngomongnya kan tidak selalu jelas gitu ya bagi kita ya, ada yang tidak kecepatan atau apa gitu, dan itu live ditonton, ada rekamannya lagi itu, kalau kita lihat di Google, di YouTube tuh ada rekamannya. Nah itu yang lebih ke sampai kayak bisa jawab gitu ya, mari kita fight gitu. Tapi itu ya asik sih, asik. Pertanyaan terakhir gitu ya. Apa yang membuat Pak Dan bertahan? Ada 2 momen yang menurut saya kekuatan luar biasa. 2 momen. Yang pertama itu datang dari istri saya, yang kedua dari Pak mahasiswa saya. Yang istri saya itu gini. Ketika saya menjelang merasa wis tak bali wae itu tadi ya. Yang Tristan tadi itu, yang sakit itu. Dia kan memang bilangnya tunggu dokter. Terus tak pulang aja. Tuh, tak studi di Indonesia aja wis. Karena aku bisa tahu di Indonesia. Kenapa sih? Paling katakanlah katakanlah yang sangat mungkin ya kalau mau di Tawacara sendiri kan dia bisa kan. Tawacara ada S3 kan. Bisa misalnya gitu loh. Ya toh. Dia selalu begini. Ini yang saya ingat. Pak Dan, tidak semua orang punya kesempatan seperti kakak. Tidak semua orang punya kesempatan studi di Eropa dibayari orang. Coba bayangkan keadaan. Gak bayar belas toh kita itu. Tidak semua orang kita. Terus dia nambahin nih, istriku tuh lebih salah dari saya. Saya yang pendeta memang, tapi dia kayaknya lebih cocok jadi pendeta dari saya. Dia bilang, Tuhan memanggilmu untuk pekerjaan yang besar.
Tuhan memanggilmu untuk pekerjaan besar. Selesaikan. Selesaikan sebaik-baiknya. Pasti ada maksud Allah di balik ini semua. Kenapa kakak diizinkan melewati, dia pakai bahasa yang menarik, melewati kawah candra di muka seperti ini. Pasti ada maksud. Tuntaskan sebaik-baik, selesaikan, lalu pulang. Pulanglah. Tapi beresin dulu. Jangan pulang sebelum beres ini semua. Jadi itu, dia bilang, Tuhan memanggil kakak untuk pekerjaan besar. Tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Selesaikan. Anak-anak, ada aku kan mamanya. Jangan takut. Mereka akan. Yang kedua itu, para mahasiswa. Anak perwalian itu, sebelum saya berangkat, saya ini mau berangkat nih, sebelum saya berangkat, itu di ibadah Selasa, itu mereka tidak pulang, tidak pulang ke kelas itu loh. Tapi mereka berkerumun, mereka buat lingkaran. Saya didoakan sambil mereka nyanyi lagu yang saya sukai. Saya itu sangat suka lagu Day by Day. Day by day, oh dear Lord, three things I pray. To see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more dearly. Itu ya. Tuh, saya dinyanyikan itu. Saya sangat dikuatkan itu. Nah, tapi kemudian goncang lagi itu ketika mau berangkat. Hari saya berangkat dari rumah ke airport itu. Mobil kampus tunggu di depan, sopir siap. Saya sepanjang hari sudah gelisah, sepanjang pagi. Saya kirim berita lewat waktu itu SMS masih ya, ke teman-teman saya, para kolega dosen, para sahabat, dan ke mahasiswa wali ini, perwalian saya itu. Tapi ada satu, namanya Kesia, saya sebut nama ya, karena memang dia yang menuliskan itu. Kesia Hesti Kahayu Suranta, dia calon pendeta di Soyudan, Solo GKI. Dia itu membalas SMS saya, tidak dengan nasihat-nasihat, misalnya, tenang Pak Dan, nanti Bu Caca saat temani, enggak. Dia juga tidak bilang oleh-olehnya. Dia ngutip lagu. Lagu yang dia tahu, saya tahu lagu itu. Lagu itu ada di lagu benediksi itu loh. Kasih Tuhan mengiringimu, saya kalau di GKMI Salatiga, juga lalu di Ketidayan itu pernah ada masa di mana kalau kita memberkati itu, kita angkat tangan dan kita nyanyi kasih Tuhan mengiringimu gitu. Jadi Kesia itu hanya nulis kata-kata itu, kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasihnya, gitu kan. Nah, ketika saya dapat itu tuh saya nangis hangat, air mataku hangat. Saya dikuatkan bahwa aku tidak sendirian, ada Tuhan mengiringi saya. Kasih Tuhan mengiringi dan sayapnya terus kan majulah loh. Kalau maju aku waktu mobil itu jalan, di belakang itu dua anak perempuan itu 10 tahun dan 4 tahun lari di belakang dan teriak, Papa jangan pergi, Papa aku bubuk sama siapa, Papa udah gak pasti. Wah, hatiku nangis yang pedang. Terus lagunya majulah dalam terang. Jadi saya selalu really saya selalu merasa ya Tuhan. Makanya kalau di sana tuh yang saya jalan di salju, kan saya nyanyi, Ia menjaga yang ku taruhkan. Aku mempertaruhkan keluargaku di Tuhan. Aku mempertaruhkan keamanan kami. Tapi aku tahu Engkau menjaga mereka dan menjaga Tuhan. Kira-kira gitu, perguruan di situ. Wah, luar biasa. Makanya Providensia Dei itulah judul memoir saya, karena memang begitulah yang saya rasakan Tuhan menjaga Tuhan. Ya, saya kira yang paling prinsip kita harus tanamkan adalah kita harus terbuka pada misteri ilahi. Kita tidak pernah tahu. Cita-cita saya, keinginan saya untuk belajar di luar negeri ada. Keinginan. Ngimpi sudah lalu tertutup karena kesibukan di gereja dan tidak bakalan, tidak berpikir akan diundang ke Duta Wacana macam-macam. Tapi tidak tahu, tiba-tiba peluang itu ada gitu aja. Dan kemudian membangkitkan mimpi lama. Dan kemudian cari di mana juga misteri selalu ya. Ada selalu
apakah tidak tahuan misteri di depan. Namun gini, tidak apa-apa. Kalau semua jelas, itu tidak asik. Tidak asik. Keasikannya malah justru kita tuh belajar memasuki misteri. Yang penting gini loh, kita tahu kita belajar untuk apa. Misalnya saya ditanya, saya belajar untuk apa? Kalau untuk seneng-senengku sendiri, ya, untuk rasanya, ya sorry, aku udah usah belajar sampai luar negeri lah. Seneng-senengku sendiri toh, aku tinggal mendalami apa yang aku mau aja kan bisa. Sendiri loh, untuk saya sendiri. Tapi kan ini enggak. Untuk apa? Kita bisa bilang, untuk selain pengembangan diri ya, untuk pelayanan. Pelayanan apa? Untuk komunitas saya. Apa itu? Bisa gereja, bisa komunitas akademis, bisa komunitas faith, ya, bisa komunitas antar gereja, komunitas ekumenis, bisa. Makanya dalam rangka itu misteri namanya. Artinya kalau kita ada kesempatan belajar dan memang kita tahu ini bukan hanya untuk saya, tapi kalau saya belajar lebih lanjut, saya bisa punya wawasan lebih, saya punya koneksi lebih, saya punya pendalaman materi lebih, saya bisa lebih berguna untuk karya kerajaan Allah, baik sebagai pendeta lokal maupun dosen maupun aktivis interfaith atau sosial apapun. Kalau gitu motivasinya itu kita kuat gitu, karena tidak oportunis. Lalu nanti misterinya itu selalu ada, kesulitan beasiswa, kebingungan dosen pembimbing, topik itu ada. Itu bagian dari ziarah. Tapi yang penting satu, keterbukaan pada misteri itu dulu. Saya siap Tuhan, kalau memang Kau mengizinkan aku belajar atau menanamkan dalam diriku hasrat untuk belajar lagi. Dan saya tahu ini belajar lagi bukan hanya untukku sendiri, tapi untuk komunitasku, untuk kerajaan Allah-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan melalui hidup saya. Aku yakin Tuhan pasti buka jalan pada saat yang tepat. Nah maka kita siapkan diri kita. Maka kita bertanya gini, apa ya yang aku paling bisa kontribusikan? Hidupku ini kan tidak lama, hidup kita itu tidak lama. Kita tidak bisa ahli di semua hal. Kita memilih aja. Kalau teologi pun tidak semua hal. Apa? Misalnya, biblika kah? Biblika pun apa? Atau praktika kah? Praktika bila? Atau pakkah? Atau sejarah gereja kah? Atau apakah gitu ya? Dipilih yang kira-kira dalam hidupku yang sekali ini aku dengan sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik. Dalam hal yang ini, yang aku juga minat, aku suka, gerejaku, saudaraku, komunitasku butuh, aku mau. Make sure bahwa you open to the mystery of the divine. So, make sure bahwa kita tahu kita tidak sekedar oportunis, tidak sekedar mau kita sendiri. Make sure bahwa kontribusi kita, bidang yang kita pilih itu spesifik dan tertentu. Nah, itu akan buka jalan banyak sekali. Walaupun tidak selalu mudah. Itu aja saran saya. Nah demikian sahabat-sahabat Yesus obrolan kita bersama dengan Bapak Pendeta Daniel Listiabudi. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah perjalanan kehidupannya. Yang menarik adalah beliau selalu menghayati bahwa sepanjang perjalanan itu ada misteri ilahi yang menyertai. Spiritualitas yang dibangun untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan itu menjadi salah satu kunci bagaimana beliau bisa melewati itu semua dengan baik. Dan yang kedua, tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah yang bisa dikerjakan oleh Tuhan Allah bagi saudara dan saya sepanjang saudara dan saya menyerahkan diri kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan berkarya bagi kemajuan umatnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tentu masih banyak lagi perjalanan-perjalanan menarik yang beliau tuliskan dalam bukunya. Karena itu saudara-saudara bisa mendapatkan buku ini melalui link di deskripsi yang sudah saya tuliskan, atau saudara bisa pesan langsung ke BPK, atau saudara bisa pesan langsung di toko buku UKDW dengan link yang sudah ada. Dan mari, pasti masih banyak perjalanan-perjalanan menarik yang tentunya beliau tuliskan dalam buku ini. Karena itu menarik juga karena sebagian dari hasil penjualan buku ini Pendeta Daniel persembahkan, berikan untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, mahasiswa untuk dikelola di beasiswa UKDW. Nah karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari jika saudara-saudara merasa diberkati dengan obrolan kali ini, tuliskan komentar, bagikan ke saudara, teman, dan sahabat saudara-saudara, dan ingatlah Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.